Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Untuk merealisasikan program-program Bapak Presiden 5 tahun nggak cukup. Ini kan baru tahun 2026 ya. Pemilu kita nanti itu kan baru tahun 2029 ya, masih beberapa tahun lagi gitu ya. Tapi bahwa wacana-wacana atau narasi-narasi yang menyampaikan bahwa partai ini mendukung Pak Prabowo, mendukung tuh lahir sangat dini di 2026 gitu ya. Kenapa? Seolah akhirnya kita menangkap bahwa ini partai-partai termasuk anggota DPR yang jadi bagian dari partai politik itu jadi lebih sibuk untuk bagaimana mempersiapkan diri di pemilu 2029 daripada kerja buat kita. Untuk mengamankan posisi sekarang mereka harus menunjukkan itu gitu ya, dukungan kepada Pak Prabowo gitu. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan 2029, karena bisa jadi di 2028 kalau ada tawaran yang lebih menarik gitu yang muncul gitu ya, mereka bisa saja berpindah. Mereka butuh uang gitu ya untuk mempersiapkan pemilu 2029. Dari sekarang mereka harus kumpulkan uang gitu. Dan puja-puji itu mungkin dalam konteks itu gitu ya. Bahkan partai politik yang harusnya menjadi institusi asal dari politisi-politisi yang ada di DPR itu sudah dikendalikan oleh transaksi politik atau transaksi uang gitu ya. Pragmatisme di partai politik ini yang membuat DPR kita juga menjadi tidak berdaya seperti yang terjadi sekarang ini. Dan DPR yang kita agung-agungkan sebagai lembaga tinggi negara, lembaga yang sejajar dengan presiden, lembaga eksekutif gitu ya, DPR lembaga legislatif, itu kemudian hilang marwahnya. Bahkan lebih buruknya DPR ini sudah menjadi di bawah ketiak pemerintah, di bawah ketiak eksekutif. Bagaimana publik kemudian bisa berharap pada orang-orang yang bahkan tidak berdaya di hadapan eksekutif, yaitu DPR kita gitu ya. Yang kita lihat hari-hari ada 8 partai politik di DPR, ada 580 wakil kita yang ada di DPR. Semuanya itu dikendalikan oleh 1-2 orang itu aja gitu. 1-2 orang atau 1-2 otak saja yang kemudian menentukan bagaimana bangsa ini bergerak sekarang ini. Kalau saya tanya siapa orangnya, nanti kita kena undang-undang ITE. Pada akhirnya ketika pola relasi antara legislatif dengan eksekutif terjadi saat ini, yang harus berhadapan langsung dengan eksekutif ya sebagai penyelenggara kehidupan bernegara adalah kita. Kita nggak punya lagi wakil di DPR untuk bisa galak pada eksekutif. Kan bebannya rakyat jadi banyak, Bang Lusius. Kita bayar pajak, kita harus menghidupi kehidupan kita setiap hari sendiri, dan kita harus menjadi pengawas langsung para eksekutor yang berada di dan memegang jabatan di eksekutif. Betapa susahnya menjadi rakyat Indonesia. Kan mungkin yang mendesak untuk kita pertanyakan sekarang, mau sampai kapan kita biarkan ya situasi seperti ini? Kondisi parlemen kita saat ini, kemudian di sampingnya ada kondisi partai politik kita saat ini, kemudian kita kaitkan dengan tadi ada skenario atau ada wacana untuk membuat para kepala daerah ini dipilih melalui DPRD. Kalau kita mau baca, kita mau tarik dari helicopter view, menurut Anda ini didesain atau coba diatur untuk outputnya itu apa? Saya kira sentralisme kekuasaan yang semakin terpusat. Itu artinya kepala daerah di seluruh Indonesia bisa jadi merupakan wajah lain dari rejim pemerintahan pusat. Dan mungkin dalam konteks itu, kenapa kemudian pembicaraan dukungan 2 periode untuk Presiden Prabowo itu juga perlu kita pantau gitu ya. Jangan-jangan ini ada urusannya dengan bagaimana sih kita mendesain undang-undang pemilu ini gitu. Bagaimana sih kita memastikan pilkada tidak langsung itu bisa berjalan gitu. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa undang-undang pilkada nggak masuk di prolegnas prioritas 2026, ya secara administratif memang tidak ada. Tapi DPR sekarang punya pengalaman yang tidak ada di daftar itu yang justru dibahas. Mereka sedang mencari momen yang tepat aja saya kira untuk memastikan keinginan mereka yang kemudian akan terwujud di undang-undang pilkada itu ketimbang kemudian apa yang diinginkan oleh publik. Maksud Bang Lusius bisa jadi bahwa undang-undang pilkada ini atau revisi undang-undang pilkada ini bisa jadi dibuat lebih mepet ke masa nanti 2029 sehingga kita masyarakat tidak punya cukup waktu juga untuk mengkritisi, memberikan masukan dan ikut mengawal. Itu menurut Anda skenario yang terjadi? Kalau kita mau mengidentifikasi isu apa aja yang
perlu untuk kita bahas sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya kita seluruh rakyat Indonesia yang memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat kita selama 5 tahun. Kalau kita harus identifikasi dalam seminggu aja tuh udah banyak banget isunya. Sampai saat saya mengundang narasumber yang sudah hadir bersama saya ada Bang Lusius Karus dari Formapi, saya jadi bingung mau mulai dari isu yang mana dulu ya. Saking banyak sekali kejadian yang terjadi ya, kejadian yang terjadi. Iya, saya nyebutnya kejadian ya. Kamu nyebut fenomena nggak bisa juga, kurang gitu ya. Mau nyebut kasus juga itu bukan sebuah kasus hukum, tapi yang mau saya ajak, kenapa saya ajak Bang Lusius ya untuk ngobrol adalah ini kita sebagai warga negara Indonesia yang punya wakil rakyat yang seharusnya bisa mewakili kita hari-hari ini dalam banyak hal dan dalam banyak momentum. Bang Lusius, setidaknya bagi saya kalau nonton tuh di TV ini wakil rakyat kita masih jadi wakil kita atau jadi dalam posisi apa ya? Karena kan seharusnya dalam pembagian kekuasaan, karena mereka ada di legislatif, maka mereka menjadi pengawas eksekutif. Saya nggak tahu nih mau mulai dari isu yang mana dulu ya. Keterpilihan Adis Kadir dulu lah. Jadi hakim konstitusi. Kan dalam banyak perspektif kan memang nggak hanya baru pertama kali ini kita punya politisi yang akhirnya menjadi hakim konstitusi ya Bang. Tapi kan banyak hal yang bisa dikritisi dari hal itu. Sudah ada calon hakim konstitusi sebenarnya yang sebelumnya sudah ada di ini dan kemudian tiba-tiba diganti dengan politisi gitu. Satu latar belakang politisi saja ketika menempati posisi hakim konstitusi jadi pertanyaan banyak orang. Dari kasus itu dulu deh. Ada apa? Kenapa harus skenarionya atau yang terjadi seperti itu Bang? Ya, saya pikir sih pertama yang mungkin kita bisa katakan DPR ini sudah jadi alat pihak lain gitu ya. Udah alat kepentingan kelompok tertentu atau individu tertentu gitu ya. Buktinya tanpa ada rencana, tanpa ada pembicaraan terkait fit and proper test Pak Adis gitu ya. Tiba-tiba saja itu terjadi. Jadi butuh waktu tidak lebih dari 1 jam gitu ya untuk memastikan posisi hakim konstitusi yang sebelumnya sudah resmi ditetapkan Inocensius Samsul sebagai utusan DPR itu diganti oleh Pak Adis Kadir gitu ya. Itu artinya ada orang yang sedang memakai Komisi 3 gitu ya. Mungkin secara spesifiknya karena Komisi 3 yang kemudian menentukan proses fit and proper test itu gitu ya. Dan dalam konteks itu saya merasa ya DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga yang kita harapkan menjadi sarana perjuangan rakyat gitu ya untuk kebijakan-kebijakannya, itu kemudian jadi begitu sederhana, begitu simpel, menjadi alat yang bisa dimainkan, bisa diatur, bisa dikendalikan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka gitu ya. Sehingga kalau kepentingan itu atau kelompok kepentingan itu mau Adis Kadir yang akan jadi hakim MK gitu ya, menit itu juga kemudian bisa dieksekusi di DPR gitu ya. Padahal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat gitu ya, ada begitu banyak prosedur untuk memastikan lembaga ini tetap kemudian harus berpaling kepada rakyatnya sebelum mengambil keputusan gitu ya. Itu kan tidak terjadi sama sekali. Itu artinya ada kendali dari pihak lain terhadap DPR ini gitu ya. Dan DPR yang kita agung-agungkan sebagai lembaga tinggi negara, lembaga yang sejajar dengan presiden, lembaga eksekutif gitu ya, DPR lembaga legislatif, itu kemudian hilang marwahnya gitu ya. Dia hanya menjadi seonggok organisasi gitu ya, yang kemudian bisa dipesan, bisa dikendalikan, dan hasil dari apa yang mereka lakukan itu terlihat resmi gitu ya. Karena kalau sudah diputuskan oleh DPR sebagai lembaga resmi, artinya keputusan resmi. Tapi kita tahu betul bahwa tidak ada rakyat lagi dalam seluruh rangkaian proses yang mereka lakukan itu gitu ya. Padahal lembaga ini dibentuk untuk memastikan rakyat 200-an juta ini didengarkan suaranya dalam proses pembuatan keputusan. Jadi saya pikir pertama yang bisa kita lihat dari itu, DPR ini sudah menjadi begitu lemahnya gitu ya. Sebagai sebuah lembaga tinggi, DPR ini menjadi kehilangan maknanya itu gitu. Dia tidak sejajar lagi dengan eksekutif, dia tidak sejajar lagi dengan pemerintah. Bahkan lebih buruknya DPR ini sudah menjadi di bawah ketiak pemerintah, di bawah ketiak eksekutif gitu ya. Dan dalam konteks itu saya melihat proses pemilihan Adis Kadir ini sebagai hakim konstitusi dalam sekejap itu membuktikan ya bahwa DPR memang sudah menjadi tidak berdaya sama sekali gitu ya. Jadi kekuasaan yang oleh konstitusi, yang oleh undang-undang diberikan kepada DPR dengan begitu dahsyatnya itu sama sekali tidak berdaya, tidak
tidak bisa ditunjukkan oleh DPR gitu ya. Dia menjadi kaki tangan dari pihak lain, kaki tangan dari kelompok kepentingan, dan untuk itu kemudian dia bekerja. Itu yang saya lihat di kasus Adi Jadi Sadikin. bukan kepada kita yang memilih mereka untuk menjadi wakil kita dan duduk di Senayan. Sama dengan hal ini Bang, saya nggak tahu Bang Lusius dan mungkin penonton sudah nonton ya, karena itu kan hari-hari ini rapat-rapat di komisi itu memang ditayangkan secara langsung live streaming di TV Parlemen gitu ya, di YouTube. Sampai ada satu adegan ketika Kapolri menyatakan secara terbuka dalam rapat bersama dengan Komisi 3 ya beberapa waktu lalu, bilang bahwa dia menolak positioning kalau Kapolri diletakkan di bawah kementerian gitu ya, tetap mau di bawah presiden. Itu satu hal. Tapi hal lain adalah ada suara dari arah lain, yaitu kita bisa mengenali ya. Saya sangat menghormati Bang Habib Burrohman sebagai personal ya. Tapi dalam kapasitas dia sebagai Ketua Komisi 3 kan kita harapkan dia adalah orang yang paling galak kepada Polri ya sebagai mitra dari Komisi 3. Tapi kan ada suara yang keluar bahwa menyala Pak Kapolri, menyala Pak Kapolri. Dalam banyak perspektif kan seharusnya kita berharap ia bisa mewakili rakyat untuk bertanya kepada Kapolri, mempertanyakan apakah Polri sudah bisa menjalankan tugas atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Tapi yang terjadi itu Bang Lusius. Ya saya kira satu rangkaian dengan apa yang kita katakan tadi itu ya, ironi-ironi seperti itu sulit sekali untuk kita pahami. Kalau kita berpikir DPR ini adalah sebuah lembaga tinggi negara gitu ya. Bahkan di hadapan mitra kerja yang harusnya diawasi, mereka justru nampak tidak berdaya. Itu artinya DPR sebagai lembaga tinggi, marwah DPR yang selama ini dianggap sebagai lembaga dengan kekuasaan yang sangat besar gitu ya untuk mengontrol kinerja pemerintah termasuk kepolisian, itu bahkan tidak berdaya di hadapan lembaga-lembaga itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian DPR ini gitu ya, yang di kode etiknya itu, kode etik itu kan, kode etik DPR itu satu-satunya alat yang kemudian gitu ya, menjadi instrumen bagi DPR untuk memastikan DPR itu tidak dicederai secara etis oleh anggotanya sendiri gitu ya. Tapi kan teriakan menyala Kapolri gitu ya di hadapan Kapolri yang saat itu seperti memerintah DPR gitu ya. DPR jangan sampai kemudian mengubah undang-undang kepolisian untuk menempatkan kepolisian di bawah kementerian gitu ya. Itu seperti DPR ini justru diperintah oleh mitra yang harus diawasi gitu. Ini buat saya sih betul-betul melecehkan lembaga DPR itu, betul-betul mendegradasi kehormatan DPR sebagaimana undang-undang mendesain DPR kita sebagai lembaga kontrol, lembaga yang sejajar dengan pemerintah gitu. Bang Lusius, apa yang setidaknya dari dua peristiwa itu ya, apa yang menjadi penyebab utama kondisi yang terjadi hari ini di Senayan? Apakah karena memang konfigurasi politik kita di luar dari parlemen, dalam hal ini bahwa itu ditentukan oleh positioning dari partai-partai, ketika dia menjadi pendukung pemerintah maka serta-merta ia tidak bertaji, artinya wakil-wakil rakyat dia yang berasal dari partai itu tidak lagi galak gitu ya ketika berada di parlemen, atau seperti apa? Kalau kita ingat kan sebenarnya lahirnya desain seperti ini kan dari zaman dulu juga ketika ini ya memang sudah terjadi, tapi kok konteksnya hari ini parlemen kita kehilangan ya namanya parle bicara dengan sangat keras atas nama rakyat, itu nggak terjadi lagi karena konfigurasi politik tadi. Ya saya kira pragmatisme lebih tepatnya gitu ya, pragmatisme partai-partai politik gitu ya. Partai politik itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip pragmatis gitu ya, bukan berdasarkan ideologi-ideologi atau nilai-nilai yang ingin mereka perjuangkan gitu ya. Kita pernah punya DPR di awal-awal reformasi yang cukup kuat berhadapan dengan pemerintah. Mereka bisa memberhentikan Gus Dur di tengah jalan gitu ya. Itu kan tanda-tanda DPR-nya cukup kuat waktu itu sehingga bisa menggolkan pemakzulan gitu ya. Walaupun ada banyak juga diskusi soal kontroversi itu gitu ya. Tapi kita pernah punya DPR yang cukup kuat untuk mengimbangi kinerja pemerintah bahkan sampai di era SBY gitu ya. Posisi DPR itu masih terlihat cukup ya sejajar lah dengan posisi presiden gitu ya. Dan sejak saat itu saya kira pragmatisme partai politik ini memang sudah mulai bekerja gitu ya. Bahkan sejak awal reformasi saya kira itu dalam banyak hal
cara kerja partai politik ini ditentukan oleh prinsip-prinsip yang pragmatis itu gitu. Dan sampai sekarang mendapatkan tempatnya yang paling paling sentral gitu ya, ketika semuanya kemudian ditentukan oleh uang gitu ya, oleh transaksi gitu. Dan itu yang saya kira membuat DPR sekarang menjadi sangat lemah gitu ya, karena bahkan partai politik yang harusnya menjadi institusi asal dari politisi-politisi yang ada di DPR itu sudah dikendalikan oleh transaksi politik atau transaksi uang gitu ya, yang bekerja di dunia politik kita gitu. Dan ya artinya nggak ada guna lagi mimpi-mimpi, nggak ada gunanya lagi idealisme, nggak ada gunanya lagi wacana ataupun diskusi berbobot yang dilakukan di DPR gitu ya. Percuma kan anggota DPR-nya cerewet, tiba-tiba habis cerewet, ketua partainya bilang harus bikin gini, harus bikin begitu gitu ya. Jadi saya pikir sih pragmatisme di partai politik ini yang membuat DPR kita juga menjadi tidak berdaya seperti yang terjadi sekarang ini gitu. Dan undang-undang partai politik kalau kita bicara lebih seriusnya gitu ya, serasa tidak pernah dianggap persoalan gitu ya oleh partai politik yang ada di DPR gitu, sehingga mereka merasa ini tidak perlu dirubah, mereka nyaman dengan situasi ini, dan orang-orang yang punya uang kemudian merasa ini saatnya juga kita beroperasi gitu ya, berhadapan dengan partai-partai yang tidak berdaya gitu untuk menghidupkan partainya. Ya orang-orang yang beruang kemudian menjadikan itu sebagai instrumen untuk mengendalikan partai-partai politik ini. Dan kalau partainya sudah dikendalikan, ya menjadi DPR-nya kemudian ya hanya tinggal mengeksekusi situasi yang kemudian dialami oleh partai-partai itu. Gitu. Termasuk Bang Lusius, hari-hari ini sejumlah partai, terutama ya saya soroti adalah partai yang partai di parlemen ya, yang punya suara yang punya kursi di parlemen. Ini kan baru tahun 2026 ya, pemilu kita nanti itu kan baru tahun 2029 ya, masih beberapa tahun lagi gitu ya. Tapi bahwa wacana-wacana atau narasi-narasi yang menyampaikan bahwa iya kita mendukung partai ini, mendukung Pak Prabowo, mendukung tuh lahir sangat dini di 2026 gitu ya. Kenapa? Kenapa harus disampaikan secara terbuka? Maksud saya partai politik itu tidak naif juga ya, bahwa partai politik pasti urusannya setiap hari adalah dengan politik, mengelola cara memperoleh dan mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Sederhananya seperti itu. Tapi kenapa harus disampaikan kepada publik seolah akhirnya kita menangkap bahwa ini partai-partai termasuk anggota DPR yang jadi bagian dari partai politik itu jadi lebih sibuk untuk bagaimana mempersiapkan diri di pemilu 2029 daripada kerja buat kita. Ya jangan-jangan mereka tidak sedang serius mempersiapkan pemilu 2009 gitu ya. Untuk mengamankan posisi sekarang mereka harus menunjukkan itu gitu ya, dukungan kepada Pak Prabowo gitu. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan 2029, karena bisa jadi di 2028 kalau ada tawaran yang lebih menarik gitu yang muncul gitu ya, mereka bisa saja berpindah gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian melarang mereka sampai di 2029 untuk merubah pilihannya. Tapi untuk posisi saat ini mereka harus tunjukkan bahwa mereka setia pada Prabowo, bahkan kesetiaan itu tidak cukup untuk satu periode gitu ya. Mereka harus tunjukkan kesetiaan yang luar biasa ya. Dan mungkin mereka memang harus tunjukkan itu ke publik gitu. Karena menunjukkan langsung ke Pak Prabowo mungkin mereka tidak punya cukup waktu. Karena kita tahu juga ada hambatan komunikasi yang luar biasa juga konon di istana gitu ya, yang membuat mereka kemudian tidak punya cukup ruang untuk bercengkrama, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Pak Prabowo. Dan kita tahu tadi seperti yang kita katakan, partai-partai politik yang pragmatis ini betul-betul mengandalkan gaya hidup dari rejim pragmatis itu gitu ya. Mereka butuh uang gitu ya untuk mempersiapkan pemilu 2029. Dari sekarang mereka harus kumpulkan uang gitu. Dan puja-puji itu mungkin dalam konteks itu gitu ya. Kalau kemudian tidak jelas dukungannya, ya bisa saja kemudian aliran dana itu bisa terhambat gitu ya masuk ke partai-partai politik. Jadi saya kira sih ya nggak perlu juga kita terlalu percaya dengan apa yang mereka omongin soal mendukung Pak Prabowo 2 periode. Karena di hari terakhir proses pencalonan di 2028 nanti bisa saja berubah peta dukungannya itu seiring dengan kemudian ada tawaran lain yang bisa jadi menarik muncul di tahun 2028. Jadi partai-partai politik ini saya kira sedang sibuk mencari hubungan yang lebih intim dengan presiden sekarang ini untuk kepentingan sekarang gitu ya. Untuk kepentingan mereka mempersiapkan diri menuju pemilu 2029. Itu yang lebih penting ketimbang kemudian soal apakah Prabowo perlu didukung untuk 2 periode.
Saya sih lebih melihat gitu ya. Bang Lusius membahas mengenai partai politik gitu ya, karena bagaimanapun tentu adalah kuncinya adalah partai politik. Tapi ini pertanyaan saya yang sama setiap kali menghadapi narasumber yang menurut saya bisa menjawab ini gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan anggota DPR kita periode saat ini bisa merevisi undang-undang partai politik yang intinya adalah mengatur mereka dan membuat semua atau materi muatan dalam undang-undang partai politik yang ideal itu bisa terjadi sementara itu bisa kita asumsikan mungkin menyulitkan mereka dalam berbagai perspektif. Ya saya kira ya kita berharap ya mulai membicarakannya soal revisi undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu itu aja saya kira sudah poin bagus gitu ya. Maksudnya kita tahu ya, betul, masyarakat sipil. Masyarakat sipil gitu ya, karena ya minimal kemudian konsolidasi di masyarakat sipil itu bisa terjadi gitu ya, pendidikan politik untuk masyarakat juga itu bisa kemudian berjalan gitu ya. Untuk apa yang kemudian prosesnya di DPR, ya memang ya butuh dukungan masyarakat sipil atau dukungan publik gitu ya. Perubahan terhadap undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, saya kira untuk saat ini sangat tergantung dari kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan publik untuk memastikan ada perubahan gitu ya. Dan DPR tahu betul itu gitu ya. Perubahan ini bisa terjadi kalau dukungan kuat atau solid dari masyarakat sipil dan publik gitu. Karena itu saya kira sekarang ini mereka memilih atau menunggu waktu mepet gitu ya untuk memastikan perubahan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik gitu ya. Buat saya sih nggak masuk akal saja ketika kemudian di prolegnas prioritas 2026 mereka memasukkan undang-undang pemilu tanpa memasukkan undang-undang pilkada. Padahal kita tahu ada keputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Itu artinya apa yang diatur di undang-undang pilkada itu harus juga dibahas bersamaan dengan aturan di undang-undang pemilu. Satu paket ya. Satu paket gitu ya. Jadi kelihatan betul rencana membahas undang-undang pemilu ini oleh DPR itu disesuaikan betul dengan kebutuhan politik mereka gitu ya. Dan mungkin dalam konteks itu kenapa kemudian pembicaraan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo itu juga perlu kita pantau gitu ya. Jangan-jangan ini ada urusannya dengan bagaimana sih kita mendesain undang-undang pemilu ini gitu. Bagaimana sih kita memastikan pilkada tidak langsung itu bisa berjalan gitu ya. Itu sikap partai politik kan harus sudah jelas juga terhadap dukungan real untuk pemilu 2029 gitu. Baru kemudian peta kekuatan di DPR-nya bisa meyakinkan gitu ya untuk mereka yang kemudian menginginkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan kepentingan mereka di undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa undang-undang pilkada nggak masuk di prolegnas prioritas 2026. Ya secara administratif memang tidak ada. Tapi DPR sekarang punya pengalaman yang tidak ada di daftar itu yang justru dibahas. Gitu. Jadi saya kira jangan percaya kemudian dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DPR. Orang keputusan menetapkan Inocensius Samsul aja mereka bisa rubah gitu ya tanpa ada prosesnya gitu. Apalagi kemudian terkait dengan daftar prolegnas prioritas. Jadi kalau nggak ada di dalam daftar prolegnas prioritas 2026 itu revisi undang-undang pilkada, jangan lalu berpikir ini tidak ada dalam perencanaan DPR untuk segera membahasnya di 2026. Mereka sedang mencari momen yang tepat aja saya kira untuk memastikan keinginan mereka yang kemudian akan terwujud di undang-undang pilkada itu ketimbang kemudian apa yang diinginkan oleh publik gitu ya. Kan kita tahu kayaknya publik ini belum mulai saja pembahasan di DPR, pembicaraan soal pemilu, soal pilkada itu sudah sangat masif di luar sana gitu. Apalagi kalau kemudian ini sudah dibahas di DPR. Jadi kalau dikasih waktu yang cukup leluasa, ini bisa menimbulkan dinamika yang tidak diinginkan oleh partai politik dan kekuasaan. Gitu. Maksud Bang Lusius bisa jadi bahwa undang-undang pilkada ini atau revisi undang-undang pilkada ini bisa jadi dibuat lebih mepet ke masa nanti 2029 sehingga kita masyarakat tidak punya cukup waktu juga untuk mengkritisi, memberikan masukan dan ikut mengawal. Itu menurut Anda skenario yang terjadi? Betul, saya kira nggak harus di 2029 atau mendekati 2029 gitu ya. Sekarang ini juga sih. Tapi mereka membaca dulu nih. Kan ini sekalian yang kita bayangkan itu kan revisinya itu mestinya berbarengan antara pemilu dengan pilkada. Karena ada keputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Itu artinya ada dua undang-undang yang harus segera dirubah oleh DPR. Tapi kan mereka justru memilih hanya undang-undang pemilu yang mereka masukkan di prolegnas prioritas 2026. Pilkadanya nggak muncul di situ.
Lalu orang mulai bertanya, emang pilkadanya nggak direvisi nih? Jangan salah dulu gitu ya. Yang ada di daftar bisa jadi justru mereka akan abaikan. Yang justru tidak ada dalam daftar prolegnas itu yang justru mereka bahas duluan. Jadi kalau RUU Pilkada nggak ada dalam daftar, jangan-jangan ini yang mau dibahas duluan. Makanya mereka sampai sekarang juga masih menghidupkan pembicaraan soal pilkada tidak langsung itu. Jangan-jangan untuk alasan itu. Jadi setiap saat saya kira kita dipanggil untuk terus waspada gitu ya. Dengan gerak-gerik atau dinamika yang terjadi di DPR. Karena sudah banyak sekali pengalaman di mana DPR nggak butuh waktu untuk merubah sesuatu gitu ya. Baik terkait keputusan paripurna pengangkatan hakim konstitusi maupun banyak sekali undang-undang di 2025 gitu ya. Tanpa babi bu tiba-tiba prolegnas prioritasnya dirubah hari ini, besok pembahasan RUU-nya, lusa sudah pengesahan gitu. Jadi kita harus selalu waspada saya kira karena permainan politik itu jauh lebih dahsyat ketimbang kemudian yang kita saksikan hari-hari. Termasuk kalau Bang Lusius kita membayangkan kondisi partai politik, kondisi parlemen kita saat ini, kemudian di sampingnya ada kondisi partai politik kita saat ini, kemudian kita kaitkan dengan tadi ada skenario atau ada wacana untuk membuat para kepala daerah ini dipilih melalui DPRD. Apa kalau kita mau baca, kita mau tarik dari helicopter view, menurut Anda ini didesain atau coba diatur untuk outputnya itu apa? Saya kira sentralisme kekuasaan gitu ya, kekuasaan yang semakin terpusat gitu ya. Jadi ada harapan ketika kemudian kepala daerahnya itu dipilih oleh DPRD, itu berarti kendali pusat yang kemudian bermain melalui partai politik yang ada di daerah gitu ya. Itu artinya kepala daerah di seluruh Indonesia bisa jadi merupakan wajah lain dari rejim pemerintahan pusat gitu ya. Dan saya kira sih warna-warna menuju ke pemerintahan yang terpusat, pemerintahan yang sentralistik di Jakarta itu semakin terlihat gitu sekarang ini. Dengan proses yang saya bilang tadi, DPR itu sudah semakin lemah. Yang kita lihat sekarang ini adalah kendali eksekutif gitu ya. Jadi semuanya terpusat pada satu orang, presiden gitu ya. Dan jalan menuju situ akan semakin mulus kalau nanti kepala daerahnya juga sudah di bawah kendali pemerintah pusat melalui partai-partai, melalui koalisi-koalisi sampai ke daerah gitu. Jadi ya menjadi Orde Baru Jilid 2 itu menjadi semakin mudah untuk kita bayangkan. Padahal kita di zaman reformasi mungkin kita perlu ingatkan pada penonton bahwa kita ada undang-undang pemerintah daerah ketika itu ya mengubah menjadi dari rezim sentralistik menjadi desentralisasi. Membangun Indonesia dari pinggiran gitu ya. Yang diharapkan itu bisa menjadi jawaban dari kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang terjadi ketika itu. Itu satu poin, Bang Lusius. Tapi kan kalau mau dipikir-pikir lagi, kondisi di mana presiden, ya ada beberapa presiden sebelum pemerintahan sekarang, itu didukung oleh partai yang punya suara mayoritas di parlemen itu kan bukan hanya terjadi sekarang. Saat ini gitu. Tetapi kenapa kondisi ini terjadi sekarang gitu? Bahwa dulu presiden itu adalah ketua umum partai, bahkan Pak SBY juga adalah ketua umum partai gitu ya. Meskipun bukan suara terbesar karena Demokrat ada di posisi nomor berapa gitu ya ketika pemilu pada masa pemerintahan Pak SBY gitu ya. Sebelum-sebelumnya ya Bu Mega sendiri gitu ya, ketua umum partai pada saat dia menjadi presiden. Mungkin yang membedakan watak atau sosok watak dari pemimpin itu sendiri gitu ya, itu yang membedakan gitu ya. Kalau Presiden SBY juga dulu mau nampak otoriter gitu, bisa saja gitu ya. Dia tidak mengeluarkan perpu terkait dengan perubahan sistem pilkada di tahun 2014 gitu ya. Tapi kemudian Pak Jokowi nampaknya punya semangat menuju ke pemerintahan sentralistik itu. Dia mau semuanya itu dikendalikan dari pusat. Misalnya melalui perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak perizinan yang sebelumnya kemudian menjadi kuasa pemerintah daerah itu diambil alih ke pusat semuanya gitu ya. Dan nampaknya kemulusan Jokowi untuk kemudian merubah sistem gitu ya, khususnya di perizinan itu menjadi kembali ke pusat. Itu kemudian dibaca sebagai peluang gitu oleh rejim yang sekarang gitu ya. Ada peluang ketika kemudian pemerintahan ini bisa dipusatkan di Jakarta lagi melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Dan mungkin itu yang sedang mereka bayangkan sekarang ini. Gitu. Tadi Bang Lusius bilang bahwa ini
yang terjadi saat ini dalam konteks pembicaraan kita hari ini adalah bahwa kekuasaan legislatif kita tengah menjadi subordinasi dari kekuasaan cabang kekuasaan eksekutif. Yang terjadi itu, atau menurut Anda yang terjadi adalah ada person-person yang mungkin kita sulit buktikan secara hukum dan secara faktual melalui bentuk investigasi apapun ya. Tetapi sehingga kemudian mempengaruhi bagaimana pola relasi antara kekuasaan legislatif kita saat ini dengan kekuasaan eksekutif kita saat ini. Ya itu dia, saya kira kan ciri pemerintahan yang sentralistik itu ditentukan oleh 1-2 figur gitu ya. Dan figur itu memang betul-betul kuat. Saya melihat atau membaca DPR itu seperti itu gitu saat ini gitu. Ada satu figur kuat yang kemudian mengendalikan DPR gitu ya. Seperti yang kita bilang tadi, pragmatisme itu menguasai semua lini di sistem politik kita gitu. Dan kayaknya transaksi itu yang kemudian menentukan orang kuat ini berjaya atau tidak di DPR gitu ya. Dan kalau kemudian pemerintahan atau sistem pemerintahan demokrasi ini bergantung pada 1-2 tangan saja, yaitu kembali ke rejim totaliter atau rejim sentralistik seperti yang kita katakan tadi. Dan kita sih nampaknya hanya cuman butuh investigasi untuk membuktikan itu gitu ya. Kalau suasana yang kemudian kita rasakan hari-hari, ya nampaknya apa yang kita katakan ini semuanya bisa kita rasakan gitu ya. Banyak yang tidak berdaya, lembaga-lembaga negara itu mulai tidak berdaya gitu. Bahkan sekelas DPR yang oleh konstitusi diberikan kewenangan yang begitu besar juga menjadi tidak berdaya oleh kuasa 1-2 orang saja gitu ya. Jadi ini kita tidak bicara lagi partai politik. Ini bicara 1-2 orang yang punya modal yang cukup besar atau sangat besar gitu ya. Yang kemudian bisa mengendalikan partai politik. Dan itu yang terjadi sekarang ini nampaknya gitu ya. Gitu. Kalau saya tanya siapa orangnya, nanti kita kena undang-undang ITE. Betul. Dan mungkin memang tidak penting gitu. Tapi kita tahu betul bahwa sekarang bicara partai politik juga mungkin sudah tidak relevan gitu. Ketika kemudian bahkan partai politik itu bisa digendalikan oleh 1 orang. Bukan yang ada di partai politik itu. Bahkan orang dari partai lain bisa mengendalikan partai lain. Gitu. Itu yang Anda duga terjadi di Indonesia saat ini. Iya, jadi ada 1-2 orang saja atau hanya beberapa orang yang mengendalikan partai politik lain selain partai politik. Betul. Yang itu yang membuat saya juga agak yakin gitu ya bahwa kita menuju ke pemerintahan yang sentralistik gitu ya, ketika kemudian kendali 1-2 orang yang menentukan dinamika politik kita hari-hari ini. Jadi partai politik, DPR itu hanya menjadi semacam mesin-mesin untuk memberikan legitimasi saja. Tapi di belakang semua gerakan ini hanya ada 1-2 orang yang kemudian beroperasi. Gitu. Mengerikan. Tapi jangan tanya orangnya. Ya, nanti kita kena undang-undang ITE. Meskipun di kepala saya sudah muncul orang dan mungkin penonton yang nonton kita juga sudah muncul dan menduga-duga siapa sosok yang Anda maksud ketika menggambarkan bagaimana pola relasi antara legislatif dan eksekutif kita hari-hari ini. Bang Lisius, ini pertanyaan yang sama sebenarnya saat kita pernah wawancara melalui Zoom gitu, yang terbayang ketika beberapa bulan lalu, bayangkan, dan hari-hari ini menurut saya itu pertanyaannya menjadi semakin relevan gitu ya, bahwa pada akhirnya ketika pola relasi antara legislatif dengan eksekutif terjadi saat ini, yang harus berhadapan langsung dengan eksekutif ya sebagai penyelenggara kehidupan bernegara setiap hari adalah kita. Kita nggak punya lagi wakil di DPR untuk bisa galak pada eksekutif gitu. Kan bebannya rakyat jadi banyak, Bang Lusius. Kita bayar pajak, kita harus menghidupi kehidupan kita setiap hari sendiri. Dan kita harus menjadi pengawas langsung para eksekutor yang berada dan memegang jabatan di eksekutif. Betapa susahnya menjadi rakyat Indonesia. Ya, saya kira memang itu situasinya sekarang gitu ya. Kan mungkin yang mendesak untuk kita pertanyakan sekarang, mau sampai kapan kita biarkan gitu ya situasi seperti ini gitu ya. Kita berharap semakin banyak orang kemudian tercerahkan dan mulai merasakan ada yang janggal, ada yang aneh, ada yang tidak beres dengan tata kelola pemerintahan atau bernegara kita saat ini gitu ya. Dan di depan kita ada rencana revisi undang-undang pemilu, ada revisi undang-undang pilkada. Ada banyak revisi undang-undang yang di dalamnya itu saya kira kepentingan publik banyak diharapkan untuk diperjuangkan gitu ya. Bagaimana publik kemudian bisa berharap pada orang-orang yang bahkan tidak berdaya di hadapan eksekutif gitu, yaitu DPR
sekitar kita gitu ya. Dan karena itu saya kira diskusi seperti yang kita lakukan dan juga seperti yang banyak orang lakukan di luar sana, itu kita berharap sih untuk terus dihidupkan gitu ya. Karena hanya dengan itu kita memastikan bisa mengontrol kekuasaan ini. Kalau enggak ya sudah selesai semuanya gitu ya. Karena itu tadi satu dua orang atau satu dua otak saja yang kemudian menentukan bagaimana bangsa ini bergerak sekarang ini. Yang kita lihat hari-hari ada 8 partai politik di DPR, ada 580 wakil kita yang ada di DPR. Semuanya itu dikendalikan oleh satu dua orang itu aja gitu ya. Jadi ya akan semudah itu satu dua orang itu bisa mengendalikan kita. Karena kalau kita tidak mulai bergerak atau mulai menyadari itu sekarang ini, saya kira mungkin akan terlambat gitu ya kalau kita misalnya menunggu sampai pemilu 2029 untuk kemudian menentukan, karena jangan-jangan nggak ada juga calon presiden lain yang bisa menyaingi calon yang sudah disiapkan sekarang ini oleh orang-orang itu gitu. Dan konsolidasi itu dilakukan di ruang-ruang tertutup gitu ya. Betul. Dan kita melihatnya hanya pada saat ya pemilu keputusannya sudah dibikin sudah gitu dibuat ya. dan kita harus dihadapkan dengan pilihan yang sudah dibuat oleh Betul. mereka-mereka di ruang tertutup. Bang Lusius makasih ya sudah mau berbagi pandangan ya, karena menurut saya ya penting untuk kita mengambil bagian dari menjaga kesadaran kolektif masyarakat bahwa saat ini kita perlu untuk merapatkan barisan untuk bisa sama-sama memantau bagaimana penyelenggaraan negara ini, karena ya di parlemen wakil-wakil rakyat kita ya faktanya ya kita sudah bekerja terlalu berat seperti yang kita katakan tadi itu ya, mengontrol kerja pemerintah yang harusnya dilakukan oleh DPR gitu ya. Karena itu kita tidak ingin itu berlama-lama gitu ya. Perubahan apa yang kita bisa lakukan lebih cepat itu yang kita dorong. Sekecil apapun itu ya. Betul. Termasuk membuat diskursus seperti ini. Terima kasih ya Bang Lusius ya. Thank you ya. Terima kasih sudah hadir secara langsung. Sehat selalu buat Anda ya. Thank you. Sehat selalu juga Mbak Frisi. Siap.